Nah, untuk jemaah yang baru bergabung, hari ini kita masih membahas tema suamiku bukan cerminan diriku. Ustadz Syam, Saskia mau tanya nih, kalau misalnya ada istri yang merasa dirinya tuh telah baik kepada orang tua suami atau mertuanya. Betul, bahkan perhatian banget gitu Ustadz. Tapi ya Ustadz, nyatanya suami itu tidak perhatian kepada orang tua istri. Oh, nggak berbalik gitu ya. Iya, bahkan sampai acuh tak acuh gitu loh Ustadz. Apakah ini salah satu contoh kalau misalnya suami bukan cerminan diri kita ya Ustadz? Mohon tausiahnya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saskia, tabi guru kami Ustadz Afif, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 18-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Apapun yang kita lakukan mesti ada balasannya. Tapi bagi orang yang beriman, balasan yang paling dinantinya bukan balasan dunia, melainkan balasan akhirat. Kalau ada orang berbuat baik sama orang lain karena berharap pengen dibalas sama orang lain tersebut, maka berhati-hatilah akan peringatan ayat yang tadi. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha nasya'u liman nurid. Siapa yang menghendaki disegerakan balasan di dunia, maka dikasih sama Allah, dikasih di dunia. Subhanallah. Saya udah baik, saya berharap orang lain juga baik sama saya. Oh, dikasih sama Allah itu, baik di dunia. Tapi belum tentu ada pahalanya di akhirat. Tapi mestinya seorang beriman itu pengen balasannya di akhirat. Ya Allah, saya udah baik sama mertuaku. Kenapa suamiku tidak baik sama mertuanya ya? Oh, bisa saja digantinya pahala sama Allah di akhirat, bukan di dunia. Kalau dikatakan bukan cerminan diri di sini apa yang kita harapkan? Apakah pengen karakternya sama? Oh, beda-beda orang. Ada suaminya introvert, ada istrinya ekstrovert, ada istrinya introvert, suaminya yang ekstrovert. Ada seorang suami, oh Masya Allah kalau sama mertuanya dia supel ngobrolnya, subhanallah. Ternyata istrinya nggak bisa seperti itu sama orang tua suaminya. Jangankan ke sama orang tua suaminya, sama saudaranya sendiri saja dia susah untuk ngobrolnya, beda-beda manusia. Maka kita jangan sampai berharap bahwa semua manusia sifatnya sama, beda-beda orang. Ya Bu ya, yang hadir di sini saja jilbabnya sama, belum tentu sifatnya sama. Ada yang ditanya sama siapa yang mau bertanya, oh saya aja. Ada yang pengen banget masuk TV bertanya. Ada yang jangan sampai saya Ustadz, jangan sampai saya. Oh, jangan saya gitu ya Ustadz. Beda-beda, subhanallah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama Syam. Saskia. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Nah, jadi memang pada dasarnya manusia itu beda-beda ya Ustadz Maulana ya. Iya. Betul, jadi jangan apa-apa beda dikit dibilang aduh ini ujian, beda dikit aduh ini cobaan gitu. Aku tertindas, padahal dia nindas. Ya Allah, na'udzubillahi min Aku zalik. dizalimi, padahal dia yang menzalimi orang. Na'udzubillahi min Aku lagi zalik. digosipin, padahal dia sedang gosipin orang. Aku Ya digosipin kalau Allah. begini, padahal dia gosipin temennya itu. Baiknya kita bercermin melihat, kita muhasabah diri ya Ustadz ya. Katanya bagus banget. Nah, kalau begitu kita masuk nih segmen Ustadz bertanya ya. Iya betul banget. Di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ayo, Nah, yang mana nih mic-nya Ustadz? mana tadi? Mic-nya di sini. Mana tadi mic-nya? Nah, Ustadz. Kalau begitu, saya sebenarnya dari tadi kalau Ustadz Sam lagi ngaji, ibu ini langsung nangis. Berkaca-kaca matanya. Kenapa bisa tadi nangis? Kalau Ustadz Sam lagi ngaji, terharu ya? Terharu, ingat Aduh, anak. Ya Allah Ibu. Jadi Ustadz Sam mirip anak ibu. Hah? Enggak apa-apa. Kalau begitu aku tanya ibu yang di sebelah sini aja ya. Masya Allah, silahkan Ustadz Syam. Salah aku gara-gara ngomongin Ustadz Syam. Waduh, silahkan Nggak apa-apa, Ustadz nggak apa-apa. Maulana. Silakan, enggak apa-apa.
karena saya juga lagi bahas Ustaz Sam juga. Iya betul. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Perip Cabang Pandeglang. Apakah Ibu dilibatkan setiap ada keputusan yang diambil oleh suami? Boro-boro Ustadz, kadang-kadang tidak diskusi dulu, kadang-kadang suka mengambil keputusan sendiri. Oh, Iya. kata suami lebih baik minta maaf daripada minta izin. Waduh. Kalau minta izin tidak dikasih-kasih. Lebih baik aku langsung beli motor baru. Wah, pusing Betul, nanti uang betul. belanja gimana Ustaz? Oke. Terima Siap. kasih Bu. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya garogi. Izin Ustaz Habib dan Ustaz Sam. Kepada semua ibu-ibu dimanapun berada. Kalau berkata suami saya kayaknya bukan cerminan pada diri saya. Kenapa? Karena cerminan menjadi suami yang kurang baik. Kenapa? Adalah suami yang tidak minta pendapat kepada istrinya untuk setiap keputusan dalam masalah. Tahu nggak Bu? Sadar diri nggak Bu? Kenapa ibu tidak dilibatkan? Tahu nggak? Karena ibu nyusahin. Ya Allah. Ibu panikan. Sehingga suami kadangkala permasalahannya tidak pernah dicurhatin. Kenapa? Karena jangan sampai ibu lebih panik. Kalau bagus istri itu memuji-muji suami. Kayak Siti Hadijah. Waktu, bagaimana ceritanya Sasam? Waktu di Nabi gua Hira. Hira, kemudian ketakutan. Lalu Bunda Hadijah berkata, kamu itu orang baik, kamu itu suka menyantuni orang. Jadi dipuji-puji suaminya. Suaminya bermasalah, kamu sih Pak, makanya dengarkan kata-kata saya. Suami udah pusing, tambah pusing lagi. Maka sebaiknya seorang istri mengkomunikasikan, apa Bu? Iya. Komunikasi. Iya, hibur suami. Sehingga setiap keputusan ibu akan dilibatkan itu. Komunikasi supaya ketahuan apa penyebabnya. Ibu jadi detektif deh. Bu. Bu. Beri waktu luang kepada suami. Supaya baik perasaannya. Itu. Berilah sama-sama berbagi tanggung jawab. Supaya bagus. Ibu. Jaga jarak dulu sama suami. Biarkan dia menyendiri dulu. Nanti dekatin pada waktu yang tepat. Ibu, ada masalah dengan mertua. Kenapa? Ibu tidak dilibatkan, tidak diberitahu. Kenapa? Papa sakit, aku tidak diberitahu. Karena kalau kamu diberitahu, banyak masalah lagi. Hati-hati jangan sampai uang keluar lagi untuk bayar rumah sakit. Kan anaknya banyak, kenapa kita semuanya bayar semuanya itu. Aduh astagfirullahaladzim, malah kadang-kadang jadi shock malah jadi ikutan sakit istrinya Ustaz. Iya, itulah kenapa, Ya Allah. kenapa kalau papa sakit kadang-kadang dia datang lagi, mertua itu datang lagi, kenapa dia datang bawa gue nanti minta uang lagi, uang untuk transport Ya lagi. Allah, Masya Allah, tepuk tangan ibu-ibu untuk Ustaz Maulana. Jadi mungkin ya sebenarnya suami itu gak mau berbagi karena memikirkan dulu solusinya seperti apa supaya istri gak ikut panik ya ibu-ibu ya. Betul banget. Jamaah. Nah sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo siapa yang mau nanya ibu-ibu? Tunjuk tangan semuanya yang mau nanya. Yang mana ini bingung nih. Kayaknya magnetnya kuat di sini nih. Silakan ibu tapi mic-nya belum ke bawah. Nggak apa-apa. Ya Allah. Biasa dalam dunia persilatan. Betul sekali. Silakan ibu mau tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya dong. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Afif. Alhamdulillah. Ibu tahu aja yang mana suaranya paling nyaring. Pantes tadi celingak-celingok gitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Eka dari Perip Cabang Pandeglang. Masya Allah tepuk tangan ibu-ibu.
Pak Ustadz Afif, saya akan bertanya, jika ada istri yang mudah memaafkan suami, tapi sebaliknya suami jarang bisa memaafkan istri. Apakah ini menjadi contoh kalau semua suami istri itu gak semuanya menjadi cerminan satu sama lainnya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah. Seorang istri memaafkan seorang suami. Kemudian suami tidak mau memaafkan. Apakah kemudian ini contoh cerminan karena mereka itu berjodoh? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat baik, sifat memaafkan itu adalah sifat nubuwah wa ilahiyah. Artinya sifat ketuhanan dan sifat kenabian yang Nabi mencontohkan langsung bahkan kepada siapapun beliau memaafkan. Agak-agaknya dalam Al-Quran tendensi itu yang sulit memaafkan ya Bu, betul nggak? Minta maaf lebih mudah daripada memaafkan. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta dan memberikan instruksi kepada manusia, wal afina 'anin nas. Hendaklah kalian memberikan maaf serta memaafkan sesama manusia. Nah, maka cerminan yang disebutkan tadi bahwa jodoh itu tidak selalu harus mencerminkan satu dengan yang lain, betul. Memaafkan itu adalah sifat yang mengukuhkan rumah tangga. Setidaknya dalam sebuah pelajaran psikologi kita temukan ada tiga kekuatan rumah tangga. Yang pertama adalah saling menerima. Saling menerima. Kita lihat akadnya. Saya terima nikah dan kawinnya. Berarti terima kesalahannya. Kalau orang Betawi bilang terima ogoannya, terima kolokannya. Masya Allah. Kalau diterima kekurangannya, tentu kelebihannya adalah bonus bagi kita. Yang pertama itu komitmen untuk saling menerima. Yang kedua saling berkomitmen. Komitmen bahwa kita satu arah, satu tujuan menuju Allah Subhanahu wa taala. Membentuk bidak rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu perlu dengan pemahaman bahwa di antara kita pasti ada kesalahan dan beda visi dan pandangannya. Maka komitmen yang kedua. Yang ketiga, yang menguatkan rumah tangga adalah seorang suami memaafkan seorang istri memaafkan seorang suami. Kenapa begitu? Innal insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Dengan segala kekurangan kita, maka kalau kita menerima kekurangan tersebut, insya Allah rumah tangganya, biduk rumah tangganya akan dilalui. Bahwa ada kesalahan-kesalahan, iya. Tapi kalau kemudian kesalahannya itu fatal, bukan sekedar dimaafkan, tapi mesti dibentuk sebuah, bukan hukuman. Artinya sesuatu yang bersifat menjera. Contoh, misalnya di dalam rumah tangga ada kesalahan seorang suami mengambil harta yang haram. Nah ini bukan dengan memaafkan. Ya, ternyata ini adalah harta yang haram. Ini bukan dengan memaafkan, tapi menegurnya. Bahkan kalau bisa bukan sekedar menasehati dan memberikan pelajaran bahwa Pak, ini bukan harta yang haram. Jadi mesti dilihat kapan kita memaafkan, kapan kita menegurnya. Bahkan memberikan sebuah ketegasan di dalam rumah tangga gitu. Insya Allah kalau tiga ini kita kuat komitmennya akan kuat sampai ila yaumil qiyamah. Amin. Masya Allah. Tepuk tangan ibu-ibu. Terima kasih Ustadz Afif. Wah jadi udah tahu ya ibu-ibu jamaah dimanapun berada bagaimana tuh ya kalau misalnya suami istri tidak menjadi cerminan satu sama lain. Kapan harus memaafkan, kapan harus menegur, bahkan mungkin menasehati dan menegaskan kalau ini tidak benar, ini tidak baik, harus diubah. Begitu ya ibu-ibu? Betul. Nah jamaah jangan kemana-mana ya karena setelah yang satu ini kita masih akan tetap di Islam Itu Indah dengan tema Suamiku Bukan Cerminan Diriku. Tetap di Islam Itu Indah, jamaah Alhamdulillah.